Tauhid untuk menguatkan diri kita masing-masing, tidak untuk menghakimi orang lain. Tauhid menjadikan diri kita tenang, tidak menjadi sombong karena merasa paling benar. Tauhid untuk meningkatkan keberanian menjalani kehidupan, tapi tidak untuk mengalahkan orang lain. Ada satu hadis dari Nabi, innalikulli syai'in haqiqatun. Innalikulli syai'in haqiqatan. Wa ma balawa abdun haqiqatal imani hatta ya'lama annama asobau lam yakun liyahto'ahu wa annama ahto'ahu lam yakun liyusibahu. Orang sesungguhnya setiap segala sesuatu punya hakikat, punya kenyataan. Dan keimanan seorang hamba tidak akan sampai pada hakikatnya sampai dia menyadari betul bahwa kebaikan apapun yang mengenai dirinya hanyalah dari Allah. Dan kejelekan apapun yang mengenai dirinya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita dapat musibah tetap tenang, dapat kenikmatan tetap tenang. Munculnya apa? Munculnya buah terakhirnya, ketika dapat kenikmatan kita bersyukur munculnya, ketika dapat musibah kita sabar. Antara sabar dan syukur itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesederhana itu, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Jadi kita jangan menunggu hafal Quran, tidak bisa. Jangan kembali Quran, kita tidak bisa baca. Renungkan sendiri, kemudian kita meyakini itu, kita lakukan apa yang mampu, dan yakinlah kemampuan kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu bil qada wal qadar syaja'atun wa iqdamun. Iman kepada qada dan qadar itu sebenarnya menguatkan jiwa untuk berani melakukan sesuatu tanpa takut resiko. Makanya ketika ini kita sampaikan, didoktrinasikan kepada anggota untuk gerakan, ini bahaya. Cuman kenapa sikap itu, saya berpikirnya kenapa sikapnya kayak begitu? Itulah kekuasaan Allah. Ilmu tidak menjamin kebenaran seseorang, gitu. Makanya kita yang bodoh, kita yang kecil tidak usah berkecil hati. Kita jadi bodoh juga karena Allah. Lek nakal kan gitu. Salah ya aku udah jadi bodoh, ya begini. Gitu. Ya Allah, aku bisanya cuma begini, terserah kelanjutan. Itu lebih hebat, lebih hebat. Ba'da masa bata annana wadarro qadra muhtamin la yanalal almar'u minhu illa ma sabaqa fi millahi azza wa jalla musibah. Setelah kita yakin dan mantap bahwa manfaat dan bahaya itu kepastian dari Allah, ya. Kalau kita sudah yakin benar dan tidak akan pernah memperoleh la yanalu almar'u minhu illa ma sabaqa fi ilmillah. Tidak akan pernah memperoleh makhluk itu segala sesuatu kecuali dari Allah. Idzan falyandafi al-mu'min ila ma amarallahu bi. Oleh karena itu, ya, kalau sudah punya keyakinan seperti itu, jangan takut melaksanakan perintah Allah, gitu loh. Jadi sholat itu apa membangun ekonomi? Tidak. Sholat perintah Allah, jangan takut. Kerja sesibuk apapun, jangan takut gagal pekerjaannya, hanya meninggalkan sholat, jangan. Gitu loh. Wal yakul haq walau ala nafsihi. Atau mengatakan kebenaran, ini yang jadi bias nanti. Kadang-kadang seorang mubalik mengatakan ini yang ngotot aja. Dalil kulil haqqa walau kana murasi, dalilnya wal yakul haq walau anafsi. Berkatalah benar walaupun membahayakan dirimu sendiri. Itu. Maksudnya bahaya pada diri, dipercaya ataupun tidak, tetap ngomong. Berani enggak di tempat-tempat yang tidak ada orang sholat, kemudian maaf aku mau minta waktu sebentar sholat dulu. Coba itu kulil hak walau kana murah. Kemarin anak saya di Jerman itu fase pertama nanya, bos saya minta resign sebentar untuk sholat. Untuk apa? Itu tanyanya. Kan daerah sekuler. Apa hubungannya sholat dengan pekerjaanmu? Apa kalau kamu sholat pekerjaanmu beres? Waduh, bingung dia. Enggak berani nelpon. Ya kamu sekarang harus pakai strategi. Gimana? Bos, aku perut sakit. Mau ke belakang. Berapa lama? Enggak ada waktunya, wong perut yang sakit. Gitu loh ya.
Jangan ngomong sholatnya, tapi kebutuhan kemanusiaannya. Ya kadang-kadang harus begitu. Gitu. Bukan berarti wah nggak sholat ya harus kafir nanti masuk neraka. Neraka itu apa? Katanya begitu, nanti orang malah tambah bodoh. Nah itu. Kadang-kadang kita sekarang kan begitu. Jadi mubalik itu mendoktrinkan pemahamannya terus menimbulkan permusuhan. Nah ini yang jadi pertanyaan. Ajaran permusuhan itu agama apa? Nah gitu lah ya. Kalau memaklumi perbedaan, itu jelas ajaran Al-Quran. Wa'afina anin nas itu. Kamu harus tidak peduli kepada kesalahan dan kejelekan orang lain. Artinya kamu tidak boleh ikut campur selama mereka tidak mau meminta untuk diuruskan itu. Gitu. Dan selama mereka tidak mengganggu kita, untuk apa? Nah, sekarang kan orang semua bergerak bikin partai karena bikin kelompok untuk menyelamatkan ini. Dia tidak berpikir dirinya sendiri sebenarnya siapa. Itu yang terjadi pada diri kita masing-masing. Seringkali ketika kita tuh berhijrah menjadi orang yang baik, kemudian yang kelihatan di mata kita adalah kejelekan orang lain. Itu yang berbahaya. Jadi kenyataan-kenyataan seperti ini banyak sekali sudah. Banyak. Duna yakhafal maut aw yarju al hayat. Jadi orang hidup, tidak orang mukmin tidak perlu takut dengan mati, dan juga tidak bangga dengan kehidupan. Artinya hidup yang sudah ada ini kita jalani, kita syukuri, kita lakukan sesuai dengan insting, dengan apa yang diilhamkan oleh Allah. Yang ukur kita sendiri, bukan petunjuk orang lain. Ngaji semacam ini sekedar tambahan wacana, sekedar tambahan referensi untuk membandingkan dengan apa khotur nafsi kita, getaran batin kita itu cenderungnya kemana. Gitu. Dan kita yakin sama-sama tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang madorot. Itu kita sudah tahu semua. Dan yang tahu diri kita masing-masing, bukan saya tahu, bukan. Gitu loh. Saya hanya mengasih pakai kata-kata, masa sugesti bahasa, berdasarkan tulisan, baru nanti kita renungkan masing-masing. Makanya di dalam sholat itu, setelah sholat merenunglah. Bahasa Rasulullah, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, 33, 33. Dilengkapi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi 100 kali. Jelas Rasulullah, jelas itu mutawatir. Selebihnya ditambahi sendiri lagi. Karena kiai dulu itu tahu santrinya sulit semua dalam hidup. Bukan sulit air tapi. Kalau di Sumatera kan cuma sulit air. Jadi terus kemudian kiainya nambah-nambahi. Baca ini, ayo kita baca ini. Jadilah wiritan-wiritan seperti yang terjadi pada pesantren. Itu bukan syariat. Itulah ya. Tapi itu adalah kesimpulan dari sebuah ijtihad atas perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memang tidak mempraktekkan itu semua, tapi bukan berarti tidak boleh, gitu loh. Nah, ini pemahaman. Jadi kita menjadi bias ketika kembali kepada Quran hadis, tetapi kita prakteknya bagaimana itu yang tidak jelas. Jadi sholat itulah perintah Allah. Toh praktek sholat itu juga apa persis seperti Rasulullah, kita masih tanda tanya. Apa sholat kita segaknya begitu, apa rukuknya aja begitu, dan seterusnya. Yang menjelaskan ulama-ulama ahli fikih berdasarkan riwayat-riwayat. Kita yang menjelaskan guru-guru. Loh kalau gurunya tidak sempurna, sholat kita juga tidak sempurna, gitu aja. Makanya kemudian tutup dengan bahasa tauhid, qada dan qadar Allah. Kalau memang aku bisanya ditakdirkan Allah sholat seperti itu yang saya lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu. Pas sudah tidak ada salahnya sama sekali pada ending terakhir. Sholatnya orang tergoblok pun asyakur, Allah akan bisa memaklumi. Karena yang bikin goblok aku, kata Allah begitu. Lah sholatnya orang pinter terus komentari sholatnya yang lain ya kacau sudah. Wah itu sholatnya tidak sah itu. Apalagi sarungnya tidak pernah ganti. Nah lah itu ngalamat ini. Ini penyakitnya di situ saja. Di situ saja. Memang termotivasi sholatnya orang yang mengerti lebih utama daripada sholat yang tidak mengerti. Itu bahasa motivasi, bukan untuk mengecilkan hati kita yang tidak sempurna ini.
Udahlah, kita bisanya cuma mengaji seperti ini, kita sholat bisa seperti itu. Yakini bahwa Allah yang Maha Kuasa yang menentukan itu semua. Dan kita tutup mata kita dengan perbedaan sholat kita dengan orang lain. Oke, itu selesai, sudah enjoy kan. Bekerja juga begitu. Oh, aku bisanya begini, ya sudah, terserah rezeki apa kata Allah, tapi aku bisa bekerja ini dengan sebaik-baiknya. Begitu. Kesimpulannya, tauhid untuk menguatkan diri kita masing-masing, tidak untuk menghakimi orang lain. Tauhid menjadikan diri kita tenang, tidak menjadi sombong karena merasa paling benar. Tauhid untuk meningkatkan keberanian menjalani kehidupan, tapi tidak untuk mengalahkan orang lain.